wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan senantiasa rezekinya berlimpah gitu ya. Amin. Seminggu yang lalu ya kita update di titik ini, di titik Tumpak Tileng ini di sekitar pantai Karanggongso atau Pasir Putih. Ini masih progresnya juga cukup lumayan gitu ya. Nah, kita titiknya sama di sini. Ini namanya Tumpak Tileng atau Bukit Tumpak Tileng. Jalan ini nanti mau diperlebar atau bukit ini nantinya mau diturunkan gitu ya. Mau diturunkan sehingga nanti jalannya tidak seberapa tidak seberapa tinggi ketika harus kendaraan besar itu harus melewati sini gitu ya. Selama ini masih tinggi gitu ya. Itu ya, yang seperti yang teman-teman lihat bahwa jalan ini masih dimanfaatkan oleh para wisatawan dan juga orang-orang di kampung sebelah yang ada di kampung Karanggongso gitu ya. Masih dimanfaatkan sehingga agak lambat gitu maksudnya proses pembangunannya gitu ya. Satu sisi harus jalan terus, tapi juga sisi yang lain harus tetap membuka akses ini untuk jalan untuk kepentingan umum gitu ya. Jadi ini yang agak sedikit lambat gitu ya. Tapi gak apa-apa, yang penting semuanya dari karena ini adalah untuk kepentingan nasional gitu ya, demi supaya program JLS atau jalur lintas selatan yang menghubungkan wilayah-wilayah di selatan Jawa ini bisa nyambung begitu ya teman-teman ya. Nih, tadinya bukit ini ada di sini nih, hanya di sini ya teman-teman ya. Bukitnya ini. Nah, sekarang sudah seluas itu. Sudah dibongkar seluas ini gitu. Luar biasa teman-teman. Tuh. Sangat luas, lumayan luas. Sangat luas. Luar biasa. Kemudian setelah dari yang sisi sebelah kiri kita ini nanti setelah terbongkar, kemudian ini merata begitu nantinya menjadi jalur, menjadi jalan. Nah kemudian jalan ini tidak seperti ini, ya teman-teman ya. Tapi arahnya ke sebelah kanan. Arahnya ke sebelah sana kanan. Ini nantinya akan diuruk yang sebelah sini. Nah, di situ terlihat ada seperti tembok ya, wall. Nanti jalur itu ada di sini teman-teman. Persis di depan kita ini. Ke sana. Nah, bukit ini kalau dilihat dari sini, ini yang dibongkar nih ya. Luar biasa. Dan jalan yang di depan ini nanti tidak naik atau turunan begitu, tapi landai. Nanti ini diturunkan ini ya, dibongkar. Depan kita ini akan diturunkan. Sekitar 7 meter dari titik yang paling tinggi ini. Itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa di depan itu, depan kita ini adalah Pantai Karanggongso atau Pantai Pasir Putih. Ini yang menjadi andalan Kabupaten Trenggalek, ini destinasi wisata ini. Penghasil PAD terbesar ini teman-teman. Ini luar biasa ya. Nih, karena akses jalannya masih sangat sempit, sehingga ada program JLS masuk atau jalur lintas selatan masuk. Kemudian ini akan diperlebar. Ini ada tenda. Ini kalau pas lagi mengerjakan di malam hari atau lembur, ini tempat mereka untuk berteduh gitu ya. Tapi kalau pas siang hari begini dimanfaatkan untuk ini apa? Untuk naruh sepeda motornya para pekerja proyek. Nah, ini lumayan luar biasa.
Ya teman-teman, sekarang kita meluncur ke arah Pantai Karanggongso ya, atau ke Pasir Putih, dan kita lanjutkan nanti ke Pantai Simbaronce. Kita nanti akan menuju ke arah sana. Oke, yuk. Saat ini kita lagi ada di pos sementara pintu masuk ke arah Pantai Pasir Putih maupun Simbaronce. Jadi ketika lagi proses JLS dikerjakan, maka pos-pos yang lama ada di jalur lintas selatan ini kemudian dibongkar dan kemudian membuat pos darurat di sini seperti itu untuk mengatur lalu lintas dari dan menuju ke Pantai Simbaronce maupun ke Pantai Pasir Putih. Nah kalau ini ke arah Pantai Pasir Putih, tapi yang khusus untuk warga dan juga warga Pasir Putih lah ya. Nah sementara yang jalur ini adalah ke depan ke timur, ini menuju ke arah proyek JLS segala macam, terus kemudian ke arah Pantai Mutiara, ke arah Pantai ke arah Pantai Simbaronce. Truk-truk ini tidak berani secara beriringan maju ke depan, nggak berani. Kalau yang satu sudah jalan, kemudian dia selalu bikin jarak. Yang di belakangnya selalu bikin jarak agak menjauh. Karena apa? Jalan di depan itu masih cukup tinggi sehingga sangat berbahaya ketika ada misalnya insiden yang nggak kuat naik begitu, ini bisa mundur, akan membahayakan truk yang ada di belakangnya atau kendaraan yang ada di belakang ini gitu ya. Lurus. Ini teman-teman kita lagi ada di pos bersama teman-teman penjaga pos arah Pasir Putih, Simbaronce dan Mutiara. Ini Pak Yanto dari Dinas Pariwisata. Kemudian ini Pak Sugeng juga. Nah, ini mungkin ada yang aneh nih, kok bajunya pakai begituan seragamnya gitu ya. Ya karena kesepakatan dari pemerintah daerah bahwa setiap hari Kamis itu harus pakai motif kain lurik ya. Gaya Jogja seperti itu, coba konsepnya kayak surjan, kayak beskap, kayak apa nggak jelas. Itu ada yang kancing di tengah, ada yang nyamping. Jadi konsepnya beda-beda sih, cuma sama luriknya gitu. Ya seperti ini sudah disepakati kalau hari Kamis sama apa? Kamis toh? Kamis minggu kedua. Nah itu harus pakai sama 4. Itu harus pakai beginian gitu ya teman-teman ya. Karena kita harus melestarikan juga konsep atau baju-baju zaman dulu. Zaman ini adalah budaya kita, budaya Jawa, tempo dulu gitu ya. Ya demikian teman-teman yang bisa kita laporkan ya dari kawasan Pantai Pasir Putih dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini bisa menginformasikan kepada teman-teman kita yang ada di luaran sana. Baik, terima kasih perhatiannya dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.